Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua. Kita akan membaca yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, untuk beberapa kali ke depan kita berbicara untuk menjabarkan atau melihat tentang bagaimana kehidupan keluarga secara khusus suami istri dan mungkin juga anak-anak menjadi satu tim kasih yang di dalamnya tentu digerakkan oleh kasih Kristus. Karena dalam satu keluarga itu adalah sebagai satu komunitas kecil yang di dalamnya menuntut kesehatian, saudaraku, dan kita rindu kita boleh dibukakan cara pandang kita dari berbagai aspek menyangkut hal ini. Maka beberapa topik ke depan kita berbicara tentang hal itu. Ya, setelah kemarin sebelumnya kita berbicara bagaimana pondasi atau dasar daripada keluarga kita. Nah, saudara, pagi ini kita merenungkan tentang bagaimana kehidupan pernikahan itu adalah kita perlu menyadari bahwa pernikahan itu adalah karya ilahi yang melampaui sekedar kebersamaan jasmani. Pernikahan itu kita harus pahami sebagai karya ilahi yang melampaui hanya sekedar kedekatan atau kebersamaan jasmani saja. Jadi bukan hanya karena oke sama-sama, bukan. Nah, saudara perhatikan ada ungkapan di sini menjadi satu daging. Nah, saudara, ini sebetulnya ungkapan ini bukan hanya berbicara tentang ikatan fisik, melainkan sebuah kesatuan total, baik hati, pikiran, tujuan, dan panggilan. Jadi satu daging itu bukan sekedar merupakan ikatan fisik suami istri, tetapi ini merupakan kesatuan total suami istri. Menyangkut apa? Menyangkut hati, pikiran, tujuan, dan panggilan. Nah, saudara, saat seorang pria dan wanita dipersatukan oleh Allah, mereka dipanggil untuk tidak lagi berjalan dengan visi yang terpisah, melainkan menyelaraskan langkah menuju panggilan Allah yang lebih besar. Jadi tidak berjalan dengan visi yang terpisah. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, saudara, maka perlu kita sadari sebagai suami istri untuk kita bisa berjalan dengan satu visi. Jadi jangan bangga kalau saya berbeda dengan istri saya berbeda dengan suami saya. Justru Anda dipersatukan itu, kita dipersatukan itu sama. Di dalam kendali siapa? Allah. Nah, makanya disinilah dituntut untuk kita terus membangun relasi yang baik di dalam Tuhan. Sehingga pria mendengar atau mendapat visi dari Tuhan, demikian wanita atau istri mendapat visi dari Tuhan. Saudara, kesatuan ini menuntut keberanian kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan kenyamanan lama. Untuk meninggalkan kenyamanan lama, melepaskan ego pribadi, dan memilih untuk terus mengutamakan kehendak Tuhan dalam keluarga. Maka pernikahan yang bermasalah itu kan ketika kita sudah menikah, kita masih keras kepala ngikuti diri sendiri masing-masing. Ya ribut. Gak bisa berjalan. Iya kan? Maka dibutuhkan keberanian untuk melepaskan ego. Keberanian untuk tidak terus-menerus
memilih mengutamakan kehendak sendiri, tetapi berani untuk memilih dan mengutamakan kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan keluarganya. Saudara, suami istri yang hidup dalam satu panggilan akan menjadi saksi nyata bahwa pernikahan mereka bukan hanya tentang kebahagiaan mereka berdua, tetapi juga tentang partisipasi dalam rencana Allah yang kudus. Saudara, saya kenal beberapa orang yang menjawab panggilan Tuhan untuk pergi ke daerah-daerah, untuk pergi mengerjakan misi yang penuh beresiko. Beberapa di antaranya saya pernah bertanya secara pribadi, bagaimana meyakinkan istri dan keluarganya untuk membiarkan mereka pergi? Terutama istrinya yang saya kagum itu. Karena mau pergi. Beberapa yang saya secara pribadi bertanya, kenapa istri mau pergi untuk pergi ke satu daerah yang penuh resiko, bahkan mengancam nyawa? Lalu apa katanya? Karena istrinya juga menangkap visi yang sama dengan dia yang saya lihat, dengan yang apa yang saya alami, katanya. Sudah luar biasa, bukan? Sementara ada banyak keluarga-keluarga yang lain yang tidak bisa melakukan, jangankan untuk pergi ke satu daerah yang berisiko. Karena untuk melakukan hal yang kecil pun pasangannya tidak mendukung. Untuk melakukan hal yang kecil, yang sederhana, pasangannya tidak ada bersamanya. Asik pasangannya dengan tujuannya sendiri, asik pasangannya dengan kenyamanannya sendiri, dan tidak memiliki keterbebanan yang sama. Sudah sama-sama keluarga, sama-sama Kristen. Jadi pagi ini kita tahu persoalannya. Kita tahu apa masalah dasarnya. Saudara, ketika kita menikah, kita dituntut untuk, dikatakan di sini, menanggalkan ego. Untuk apa? Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk hidup mengikuti arahan Allah. Sehingga kehidupan keluarga kita bukan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi dipakai oleh Tuhan. Kita ikut berpartisipasi. Dan keluarga kita berpartisipasi apa? Dalam rencana Allah yang kudus bagi dunia ini. Saudara, dari kesatuan itu lahirlah kekuatan untuk menghadapi badai, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kasih yang tak mudah digoncangkan. Jadi saudara, ketika kita melihat memiliki visi yang sama, mengikuti kehendak Allah yang sama, maka keluarga kita justru akan menjadi keluarga yang kuat. Di kemarin atau lusa ya, saya lupa. Bagaimana ketika kita betul-betul mengikuti kehendak Tuhan itu, kita justru belajar apa yang Tuhan ingin, atau apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui berbagai persoalan, tantangan hidup yang dihadapi oleh keluarga kami. Tapi yang sering terjadi dan banyak terjadi kan, ketika ada persoalan, semua berlomba-lomba saling menyalahkan. Semua berlomba-lomba saling menyalahkan. Siapa yang salah? Menuntut. Oh, kamu harus gini, harus gitu. Ini salahmu. Ini saling menyalahkan. Terjadilah pertengkaran. Pertengkaran. Tapi orang di dalam Tuhan bukan demikian. Saudara, pernikahan yang dibangun, kesatuan pernikahan inilah yang membuat keluarga itu menjadi keluarga yang kuat saat menghadapi apapun jenis badainya. Kenapa? Karena semua satu visi, satu panggilan. Saudara,
Pernikahan yang dibangun atas dasar satu visi dan satu panggilan, Kristus, akan menjadi rumah yang tidak hanya penuh sukacita, tetapi juga penuh makna. Sebuah keluarga yang menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia. Saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita sudah betul-betul menjadikan Kristus itu pusatnya? Dan kita sebagai pasangan, suami istri, dan bahkan anak-anak, boleh melihat satu visi yang sama, yang Tuhan Allah inginkan untuk keluarga kita kerjakan. Saudara, ketika engkau menjadi suami istri dalam kehidupan rumah tanggamu, belajarlah untuk tidak mempertahankan egomu, mengejar visi pribadimu. Tapi belajarlah untuk bersama-sama menangkap visi Allah bagi keluargamu, untuk mengerjakan apa yang Tuhan Allah sudah siapkan untuk kita kerjakan bersama. Suami istri yang sadar bahwa dirinya ada suami pasangan di dalam Tuhan, maka dua-duanya akan menanggalkan ego. Tetapi untuk mendengar atau untuk mengikuti apa yang Tuhan Allah inginkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, supaya Tuhan nyatakan kehendaknya bagi kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang satu tujuan, satu visi di dalam Tuhan. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam namamu. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kasih-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu. Kami setiap pribadi sebagai pasangan suami istri dan juga sebagai anak-anak dan orang tua, kami boleh sungguh tunduk dan taat akan kehendak Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi satu tim yang kuat, yang kokoh, oleh karena kami mengikuti kehendak yang sama, yaitu kehendak-Mu. Bapa yang kudus,
terima kasih karena Engkau telah merancang dan menyatukan pernikahan. Tolong kami untuk sungguh hidup sebagai satu daging yang bukan hanya menyatu dalam tubuh, tetapi juga dalam hati, dalam visi, dan dalam panggilan. Satukan kami Tuhan, satukan langkah kami dalam kehendak-Mu. Jadikan setiap rumah tangga kami ladang pelayanan yang nama-Mu dimuliakan di dalamnya.